Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok. Ya, kedengeran ya. Sudah semua hadir? Sudah, Dokter. Sudah ya? Ya, mohon maaf ini terlambat, Ibu. Tadi malam jam 3 baru tidur. Ada tugas banyak sekali, jadi tadi agak terlambat bangunnya ya. Nggak apa-apa ya. Ibu mohon izin share screen ya. Gimana, Dek? Udah kelihatan? Udah, Dokter. Udah ya? Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan semua udah ini ya, udah makan ya, udah breakfast. Biasakan pagi itu harus makan dulu ya, kalau apalagi harus berpikir ya, harus concern. Jadi perut nggak boleh kosong ya. Jadi usahakan ada susu atau sama roti ya. Yang penting jangan sampai kosong ya. Jadi pagi ini Ibu dapat tugas menyampaikan motivasi perilaku hidup sehat. Nah ini memang agak susah ya, motivasi untuk merubah ya, untuk memberi motivasi supaya merubah ke perilaku hidup sehat ya. Sangat sulit ya, dibilang sangat sulit karena kebiasaan itu perlu proses ya, perlu proses, tidak instan ya, tidak bisa instan langsung berubah, nggak bisa ya. Jadi kebiasaan, kalau udah kebiasaan namanya merokok ya, kan sudah kebiasaan ya. Nah, untuk merubah bisa, kalau sudah ada niat ya pasti bisa. Cuman memang butuh waktu ya, butuh perjuangan ya, butuh kerja keras untuk lebih ini ya. Gimana mengalihkan ya, merubah, memotivasi diri untuk bisa merubah perilaku itu. Karena memang untuk hal yang sehat ya, yang benar, yang baik itu memang perlu perjuangan ya. Untuk yang tidak benar tidak perlu perjuangan ya. Langsung instan ya.
dan itu akan sangat merugikan, ya, sangat membuat tidak sehat dan juga ini ya merubahnya susah. Kalau sudah kena sekali, untuk merubah lagi, untuk memotivasi untuk ke perilaku hidup sehatnya susah ya, berat ya. Lama, prosesnya lama ya, perlu perjuangan. Oleh karena itu hati-hati ya. Jadi di sini kenapa disampaikan harus mengerti ya pengetahuan ini ya. Karena Anda nanti kan bertugas di mana utamanya di kesehatan masyarakat ya, bagaimana memotivasi masyarakat untuk merubah perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku hidup yang sehat ya. Nah ini memang apalagi di masyarakat ya, itu sangat sulit ya. Nah definisi motivasi itu adalah kekuatan yang menggerakkan kita untuk berperilaku tertentu ya. Jadi di sini berperilaku hidup sehat itu berasal dari bahasa Latin yang mover. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya, kalau di manajemen bagaimana supaya manajer itu paling penting bagaimana dia sukses mengelola kinerja, kalau dia pintar ya memotivasi karyawannya. Nah, kalau di diri sendiri bagaimana kita pintar memotivasi diri sendiri untuk berada di kondisi yang sehat ya. Nah, contohnya Ibu udah sampaikan tadi awal pagi kalau kita udah mau beraktivitas, itu yang pertama harus makan dulu. Nah, itu perilaku hidup sehat maksudnya ya. Harus minum dulu. Jadi itu yang pertama. Bagaimana tubuh ini bisa beraktivitas sama seperti kendaraan, tidak ada bensin ya, tidak ada premium, tidak bisa dia gerak ya, sama tubuh kita juga demikian ya. Cuma memang ada kelebihan ya, memang tubuh kita dia bisa merubah simpanan yang ada dalam badan kita untuk menjadi energi, tetapi itu butuh ini ya, butuh waktu ya, kemudian dampaknya akan tidak sehat ya, karena berpikir itu harus mendapat energi langsung dari perut ya, tidak boleh ada dari simpanan. Oleh karena itu Anda yakin Ibu kalau perutnya kosong ya, nggak bisa berpikir ya, nggak bisa concern ya. Anda duduk aja gini bengong, tapi Anda nggak mendengarkan ya, tidak berpikir ya, lewatnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi Anda rugi ya, rugi waktu Anda dalam 1,5 jam ini. Jadi rugi. Di samping itu Anda akan sangat tidak menyehatkan tubuh Anda, akan keracunan tubuh Anda karena tubuh Anda stres ya. Harus menghasilkan energi ya, mengolah energi untuk bisa beraktivitas, minimal duduk duduk ya, untuk bisa ini ya, bertahan duduk. Nah, itu. Tapi Anda tidak bisa berpikir ya, nggak bisa, mesti kan seperti ngantuk gitu ya. Kalau orang kosong perutnya seperti orang ngantuk ya, tidak bisa berpikir ya. Karena otak harus mendapat makanan langsung dari perut. Nah, itu ingat ya. Ingat apa yang Ibu sampaikan. Otak itu bisa berpikir apabila perutnya ada isinya, ya. Jadi tidak boleh kosong. Oleh karena itu, Anda harus menyimpan camilan. Nah, camilan yang sehat tapi ya. Jangan camilan kerupuk-kerupuk, tak boleh.
yang sehat ya. Ya roti lah. Jangan juga kacang-kacang. Kalau malam nggak boleh makan kacang karena perutnya sudah nggak mengeluarkan enzim malam. Jadi kalau dipaksa mengeluarkan racun dia dan itu sangat mengganggu kesehatan perut ya. Ya buah lah ya. Buah yang masak di pohon, pepaya gitu ya. Itu sangat bagus ya. Pagi dan malam. Pagi, sore, dan malam, buah itu sangat bagus. Ya. Tapi buah yang masak di pohon. Jangan buah yang masam. Buah yang setengah matang. Ini jangan sampai buah yang mentah dimakan ya. Itu membuat mah. Getahnya itu nggak bisa diolah oleh perut ya. Getahnya banyak kalau masih mentah. Kalau udah masak itu memang udah sehat untuk dikonsumsi ya. Itu ya. Kalau pepaya gampang dan murah ya. Dan gampang diolah oleh perut dan karena dia banyak enzim ya, pepaya yang paling kaya buah itu dengan enzim. Jadi dia membantu menyehatkan perut ya, di samping banyak vitamin dan mineralnya, energi juga. Oleh karena itu disebutlah dia buah malaikat ya. Kalau penelitian terakhir di Amerika di antara dari semua buah ya itu pepaya yang paling banyak enzimnya dan menyehatkan. Nah, tetapi masak di pohon ya. Kebanyakan kalau kita beli di pasaran itu dipaksa untuk masak ya, belum masak itu bukan menyehatkan ya, itu malah bikin sakit. Dipaksa kalau yang di pasar. Nah, beli walaupun mahal lagi dikit ya. Beli yang masak di pohon. Kita bisa lihat pepaya itu pasti segar ya, bersinar dia itu ciri-cirinya masak di pohon dia. Kalau kelihatan udah layu gitu ya, udah nggak enak dilihat, nah udah jangan dah makan racun malah ya. Lebih baik jangan dimakan itu ya. Karena kenapa racun dimakan ya? Kita mengeluarkan racun susah ya. Tuh. Untuk mendorong kemampuan seseorang untuk pemenuhan kebutuhannya. Nah, itu. Jadi utama ya badan ini ya, kita memotivasi badan ini ya, badan pertama. Bagaimana kita bisa bekerja kalau badan kita sendiri tidak termotivasi untuk melaksanakan aktivitas ya. Itu badan kita dulu dia harus dikasih makan, harus ditolong ya. Sehingga timbul motivasi, semangatnya. Nah, perlu juga Ibu sampaikan, vitamin semangat untuk bisa memotivasi ya tubuh itu adalah vitamin B1 ya. Nah, bagaimana kita tahu ya makanan itu ada vitamin B1-nya enggak ya. Nah, buah kalau pepaya ada ya. Yang banyak ada di kacang-kacangan, kacang hijau ya. Kalau dulu biasa pagi itu ada bubur kacang hijau ya. Panas-panas ngepul gitu dimakan. Kacang hijau yang udah hancur begitu ya. Itu bagus sekali untuk memotivasi ya. Untuk jantung kuat ya. Dan memotivasi sel-sel. Vitamin B1 sangat penting. Nah, kadang kita nggak mengerti ya asal makan aja ada nggak vitaminnya. Karena kita makan sampah aja ya. Nggak ada vitamin, nggak ada mineral, sudah rusak semua ya. Kalau buah nggak rusak pasti karena nggak dimasak kan, ya. Kalau makan yang lain ya, kayak lauk yang gitu ya, vitaminnya udah hilang ya. Karena rusak dia karena proses pemanasan gitu ya ceritanya. Ini pertama Ibu menyampaikan bagaimana Anda memotivasi badan Anda sendiri dulu ya supaya semangat, supaya bisa mencapai apa cita-cita Anda. Kalau badan Anda nggak mendukung gimana bisa mencapai cita-citanya? Saya mau jadi dokter yang hebat gitu. Oh, Anda
ngantuk aja setiap hari ya, nggak semangat, nggak bisa tercapai pasti itu, nggak bisa ya. KDRT namanya badannya di KDRT ya, sekarang kan lagi viral ya istilah KDRT itu ya. Anda sendiri jangan sampai KDRT badannya ya, badan rumah tangga badan ya, rumah tangga badan ya sampai di KDRT badannya ya. Itu nanti yang marah tuh Tuhan ya, polisinya Tuhan itu. Kalau Anda KDRT badannya, nah Anda pasti akan ini ya dihukum. Kenapa? Pasti sakit ya, perut mah. Kalau sudah mah semua ada sakit ya. Karena kan semua energi datang dari perut. Nah, oleh karena itu orang sukses dan hebat itu pasti perutnya juga hebat. Ya, pasti kuat dan sehat. Jagalah kesehatan perut. Ya, sedikitnya dengan pepaya lah, murah meriah gitu. Kalau siapa tahu ya, karena tidak semua orang terlahir dengan perut yang kuat. Nah, di zaman ini rata-rata orang lahir dengan kondisi perut yang lemah ya. Sudah menjadi genetik akhirnya. Kan dari dulu di KDRT soalnya lama-lamaan jadi genetik dia. Terlahirlah dia sudah menjadi genetik perut yang lemah. Nah, kalau sudah begitu disayang-sayanglah perutnya ya. Pasti semua itu ada positifnya. Biasanya orang yang terlahir di kondisi perut yang lemah, pasti jiwanya kasih sayang, dia suka menolong. Di situ unggulnya ya. Kalau orang tuh kelihatan ya, orang lemah itu karena perutnya kan perutnya lemah. Jadi energi tuh kurang dia dapat karena kan perutnya lemah. Jadi untuk mencerna makanan dia nggak kuat. Jadi nggak dapat makan apa yang dimakan tuh tidak bisa dimanfaatkan dengan bagus ya. Jadi tidak kuat jadinya dia. Sel-sel tubuh juga nggak dapat makanan yang bagus. Jadi dia tidak bisa kuat. Juga yang lainnya. Nah oleh karena itu jagalah rata nih, hampir rata ibu sendiri juga lemah perutnya ya. Oleh karena itu ibu setiap hari pepaya tuh tidak boleh tidak harus ada. Ya, usahakan pagi gitu tuh makan buah satu gelas lah pepaya gitu ya. Atau beli ada yang sudah jual dipotong-potong boleh karena Anda sibuk ya apalagi nanti tatap muka ya belilah buah yang murah yang udah dipotong-potong ya. Kalau Anda banyak uang boleh beli salad gitu kan sudah ini ya enak dimakannya sekali-sekali. Kalau terpaksa beli salad boleh. Kalau lagi bosen makan tuh nggak bisa rutin itu aja ya bosen ya. Tapi kalau kita tahu khasiatnya kita akan sangat enak makannya walaupun itu tidak enak ya. Kalau ibu gitu. Kalau pepaya tuh memang wajib harus ada gitu ya. Kalau nggak ada pasti kan bermasalah itu. Nah, apalagi kayak ibu ini, kalau udah usia ibu kan udah jalan nih 63 ya. Usia ibu 63 tuh enzim udah nggak ada nih. Kita dikasih jatah enzim ya. Masing-masing orang itu dikasih jatah dalam hidup ini enzim. Kalau kita boros enzim, makan yang banyak habiskan enzim itu masih usia muda udah habis enzimnya ya. Nggak pernah makan buah ya gitu. Buah itu kan banyak enzimnya menolong untuk efisien ya, cadangan enzim di badan gitu ya. Kalau kita boros nggak pernah makan buah, makan ciki-ciki, makan instan-instan itu menghabiskan enzim tubuh. Padahal masih usia muda udah habis enzimnya. Pasti dia akan sangat bermasalah perutnya. Pasti dia mah. Kalau sudah mah tuh ya jangan sampai mah ya. KDRT itu perutnya. Ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimotivasi ya perilaku Anda untuk menyayangi perut tubuh Anda juga ya dengan perilaku hidup sehat. Kalau di manajemen, Anda kan calon manajer ini ya nanti ya. Anda calon manajer disiap makan
jadi manajer ya, direktur rumah sakit, ya, direktur puskesmas, itu direktur klinik ya, itu calon Anda ya. Ini Anda pasti punya karyawan karena manajer kan, direktur itu ya. Nah, Anda kewajiban utama Anda harus pintar memotivasi karyawan supaya berperilaku hidup sehat. Ya. Nah, ini kalau manajemen, fungsi manajemen, planning, organizing, motivating. Nah, ini motivating, controlling, dan evaluasi. Nah, di sini ini yang paling susah ini ya, motivating ini susah, ini paling susah. Dan itu yang paling menentukan ya keberhasilan daripada suatu organisasi ya. Kalau udah kebiasaan orang buruk itu tak merubah susah sekali ya. Tetapi kita tidak udah harus itu ya untuk motivasi terus, tidak boleh lengah ya. Nah, kejadian seperti ini sudah viral yang sekarang nih ya. Lesti itu, nah, dia lengah, terlalu sosialita, lengah ya. Balik lagi Bilar ya. Kesalahannya ada di Lesti. Dia terlalu sosialita. Lengah dia motivasi. Awalnya udah mau berubah dia, kan? Sama badan kita juga boleh lengah. Jangan terlalu banyak aktivitas yang mengganggu gitu ya. Konsentrasi Anda, ya. Kalau Anda memang harus konsentrasi, kalau dia mereka ya kalau ini perguruan tinggi, sekolah itu memang seperti di hutan, tidak jauh dari sosial, supaya bisa concern ya. Kalau zaman dulu orang sekolah tuh ke dalam hutan, jadi tidak bisa sosial, baru bisa berhasil ya. Kalau sudah banyak sosialnya, ada siap-siapnya dah, tidak sehat, hancur dah ya. Kalau udah hancur kan susah lagi membangun ya, udah bagus gitu ya. Udah hancur lebur gitu, bangun lagi dari awal tuh susah sekali ya, kayak kena bom gitu. Kalau udah puing-puing gitu kan susah ya, berapa energi, biaya yang harus lagi disiapkan dan waktu yang harus disiapkan untuk bisa ini pulih lagi ya. Lebih baik hati-hati saja ya, manajemen aktivitas Anda ya, jangan sampai konsentrasi itu buyar ya. Ibu dari awal udah lihat itu Lesti sama Bilar itu, wah ini udah melenceng ini. Awalnya dia bagus, cita-citanya bagus, sampai dia tuh banyak sekali fansnya kan, karena kan memang dia bagus. Tetapi dia melenceng, dia terseret sosialita dan pamer kemewahan. Nah itu nggak ada cita-citanya dia gitu dulu, ya. Akhirnya terseret begitu, hancurlah. Itu kemalan udah ya. Nah, oleh karena itu, Ibu sarankan Anda kepingin jadi dokter yang hebat, konsentrasi ya. Jangan sampai Anda terseret sosialita, kemewahan di zaman modern ini ya. Udah komitmen, tidak gampang untuk menempuh pendidikan kedokteran. Tidak boleh diajak main-main ya. Jangan, kalau bahasa Balinya kemaruk namanya, tahu kemaruk? Serah. Terlalu banyak ambil aktivitas, macam-macam diambil aktivitas ya. Ada 1-2 orang bisa, tapi hampir rata orang itu keterbatasan ya. Tapi ada 1-2 memang orang sudah punya kekuatan luar biasa. 1-2 tapi ya, tidak semua orang bisa ya. Dia terlahirkan memang hebat ya. Terlahirkan hebat. Tetapi kalau dia tidak juga terkontrol dengan bagus, dia siap-siap aja hancur. Ya. Nah, kalau nak sakit, ya pasti ini udah hukum malam itu, nak boleh kita serakah ya, ngambil aktivitas, nak boleh serakah. Makanya itu kalau menolong tuh bagus gitu contohnya ya. Obat tuh bagus, tapi kan ada takarannya ya. Nah, gitu contohnya. Obat tuh bagus, tapi kalau takarannya nggak benar, nah melewati batas, pasti
pasti dia akan jadi racun ya. Nah, itu aktivitas juga demikian. Aktivitas itu bagus, semua bagus, tetapi harus dibatasi gitu ya. Jangan semua diambil, kalau masih bisa disederhanakan, kenapa enggak? Ya. Hemat energi. Makan kita bagus, makan 1 karung itu makan boleh, bagus. Ya. Tapi kan perut kita terbatas. Yang bagus tuh berapa makan? Nggak boleh makan terlalu banyak kan, perutnya jadi cepat rusak kan. Ya sama, sedang-sedang aja. Ya, kenapa makan? Kalau kita beli makan 1 mangkok kecil ya, kalau di rumah 1 itu, rice cooker habis. Siap-siapnya perutnya rusak. Ibu waktu kecil gitu dah. Ibu memang hobi makan ya. Makan dah. Banyak dah makan ya. Ya bener. Mah ibu kan. Mulai kuliah tuh udah mah ibu. Tetapi ibu tertolong ya. Ternyata ibu suka makan pepaya. Rajin. Kebetulan di rumah nggak ada yang suka ya makan pepaya. Punya pohon pepaya ibu aja yang habiskan. Tertolonglah ibu. Nah itu sudah terbukti ya. Jadi apa yang ibu sampaikan udah terbukti. Jadi ibu sampai sekarang termasuk produktif ibu karena ibu ya kesederhanaan itu ibu perjuangkan begitu. Jadi sampai sekarang ibu produktif. Udah ya sebentar lagi dah mau 64 ya di jalan 63. Udah lansia ibu. Tapi masih aktif, masih bisa ya, mudah-mudahan ya direstui ya, bisa diberi ya kekuatan ya kan. Perjuangan itu perlu kita ini ya sesuai dengan kesederhanaan ya gitu ya. Nah ibu nanti sangat senang ya Anda bisa sukses. Anda harus pintar bagaimana memotivasi Anda diri sendiri dengan lingkungan Anda ya. Nah semua itu ada caranya, ada tekniknya ya. Kalau motivasi badan kan banyak mahasiswa bertanya, Bu, gimana supaya semangat belajar gitu. Memotivasi diri itu bagaimana? Itu ada tekniknya ya. Banyak cara menuju ke Roma ya. Dan masing-masing orang tidak sama ya. Nah, itu harus menyesuaikan ya. Karena kelahiran orang nggak ada yang sama ya. Harus proses penyesuaian tuh dari situ yang ini. Bagaimana Anda pintar menyesuaikan. Karena nanti anak buah Anda ya, Anda jadi manajer, antara satu karyawan dengan satu karyawan lain tidak sama ya cara motivasinya, beda ya. Karena di sana yang sulit. Gimana caranya motivasi karyawan A, bagaimana motivasi karyawan B, itu Anda harus pintar-pintar ya. Gimana mempelajari ya kondisinya, tidak sama soalnya ya. Badan Anda juga demikian, tidak sama dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu Anda harus menyesuaikan bagaimana sih badan saya. Anda harus pelajari ya. Oh, saya tipe begini. Nah, motivasinya gimana ya? Tipe apa dipakai? Nah, itu harus dipelajari. Jadi kita harus lihat dulu ya, nggak bisa sama. Ya. Contohnya kayak Ibu kasih contoh Bilar sama Raffi Ahmad. Nah, itu contohnya ya. Kenapa Raffi Ahmad bisa dia langgeng? Ya. Bilar tidak. Karena Nagita itu istrinya, dia kesederhanaan, dia enggak sosial, enggak terlalu banyak aktivitas, diam di rumah aja. Ya. Dia tuh lebih mengerem aktivitasnya. Dia mengelola semua tuh dari rumah. Mengelola perusahaannya semua, kantornya di rumah. Begitu ya. Nah, ini Bilar sama Lesti itu terseret keluar sosialita. Nggak konsen jadinya. Pasti itu. Ibu nggak terseret aja keluar ya. Lewat HP banyak yang mengganggu begitu. Itu konsentrasinya hilang.
Kalau ibu udah begitu sampai 3 kali, ibu udah hapus saja nomornya. Maaf ya gitu, soalnya mengganggu sekali. Ya, keterlaluan mengganggunya. Gitu. Kan kita keterbatasan ya. Kalau kita sibuk, lu dari 1 minggu ini begadang terus sampai jam 3 ngambil kerjaan. Nah, ada orang lagi mengganggu, dikirain kita nggak ada kerjaan. Jadi kan saya sama sekali pun nggak pernah mengganggu orang itu. Ngerti nggak dia? Mikir sekali gitu untuk mengganggu orang. Karena kan orang semua sibuk ya. Ya sederhanakanlah diri supaya tidak mengganggu orang. Gitu. Kalau ibu gitu, ya udahlah ikhlaskan aja. Apapun, jangan semua mau diraih. Kalau Tuhan berkehendak kita 3, ya syukurin aja. 3 dulu, mungkin disimpan sama Tuhan apa yang kita sudah laksanakan. Kenapa harus diganggu orang? Kenapa saya gini begitu? Bukan saya juga punya kerjaan itu. Kok saya diototin gitu contohnya ya. Itu contoh-contoh karena ibu udah lama hidup ya. Udah ngajar juga 35 tahun lebih ya. Itu banyak pengalaman Ibu. Ya, jadi Ibu bagi ke Anda, itulah keunggulan Ibu jadi orang tua. Ya, udah nenek-nenek ya. Unggul di doa dia dan unggul di pengalaman hidup. Jadi kebijaksanaannya lebih lah karena pengalamannya banyak ya. Apalagi seorang dosen ya, wah banyak tipe mahasiswa yang ditemui ya, beragam anak asuh ibu ya, beragam sekali. Ibu pernah di Surabaya juga 9 tahun, perguruan tinggi yang ibu ini pernah bertugas tuh 3 ya, 3 perguruan tinggi di Surabaya 9 tahun dan 3 perguruan tinggi. Jadi ibu banyak sekali dapat pengalaman ya. Makanya ibu mungkin lebih agak cerewet sedikit karena memang harus ibu bagi. Bagaimana gelas yang penuh ya itu kalau nggak dituang Tuhan nggak bisa lagi ngisi. Nah, makanya ibu tuang ya, ibu bagikan ke Anda bersyukurlah kalau ibu tidak ada yang ngasih tahu begini karena ibu harus jalani apapun penderitaan itu. Nah, apa hasilnya? Karena ibu nanam berbuahlah. Anda yang metik buahnya, ya bersyukurlah Anda. Jangan nggak enak ibu. Ibu hari itu udah nenek-nenek nggak enak didengar, nggak enak dipandang. Jangan dia lihat positifnya ya, positive thinking ya gitu ya. Memang susah sih positive thinking. Anda susah ya? Memang susah sih ya. Dulu ibu masih muda seperti Anda, memang juga susah. Tapi kalau sudah ada niat, pasti bisa ya, lama-lama pasti bisa. Kalau ibu sekarang udah lumayan ya positif. Instan jadi otomatis positif thinking lah. Ya, gitu. Udah tua soalnya ya. Gitu ya. Nah, proses motivasi. Nah, mulai dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, kebutuhan tidak. Contohnya, lapar. Ya, lapar. Nah, mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kita mencari di mana makanan itu, ya, karena kita lapar kan. Perilaku yang diarahkan pada tujuan. Yang ngambil piring, ngambil nasi, prestasi, evaluasi atas tujuan itu. Nah, Anda sekarang evaluasi makan Anda itu. Apakah saya makan sudah sehat? Udah berprestasi saya untuk kesehatan tubuh saya? Wah, ternyata tidak. Karena apa? Saya makan goreng-gorengan banyak sekali. Makan berlemak-lemak banyak sekali. Kenapa? Karena sangat enak. Ya, akhirnya tidak tahan lah saya. Apalagi saya kelaparan. Terlalu lapar ya, makannya udah nggak bisa dikontrol dah ya. Makannya banyak gitu ya. Apa hukumannya? Ya, Anda kolesterolan lah ya.
Hukumannya apa? Otomatis dah. Enggak berapa lama Anda akan menjadi kolesterol ya. Sudah itu badan Anda akan banyak aterosklerosis, penyumbatan sana sini, batu sana, batu ginjal, batu hati, semua jadi batu makanan itu di badan ya. Menempel di pembuluh darah. Nah, jadilah dia pembatuan hati, ginjal. Nah, itu udah sekarang biasa itu. Operasi hati sampai 10 kali itu ya, setahun sekali operasi. Nah, enak itu ya, mengerikan. Oleh karena itu, ya hati-hatilah. Ya, makan tuh hati-hati. Jangan terlalu lapar ya, karena kebutuhannya terlalu ditahan gitu ya. Tidak laparnya udah kelamaan ditahan tuh saking ngasih kerja. Udah lagi dikit lagi dikit Nah, itu terlambat 3 jam makan. Akhirnya makan tuh kesetanan kayak ibu sering gitu. Makan wah apapun itu dimakan. Akhirnya apa? Pedas-pedas ya dimakannya itu satu. Akhirnya apa? Inflamasi ya perutnya. Apalagi kan pedas-pedas enak ya. Enak emang. Tapi perut tuh bengkak dia inflamasi. Bagaimana Anda kalau makan pedas mulutnya tuh, wih, kayaknya rasanya bengkak ya. Nah, sama. Di dalam tuh tambah bengkak lagi. Ya, waduh, gimana tuh? Anak KDRT tubuhnya, ya, hukumannya gimana tuh? Anda kan nggak pernah lihat ya gimana di dalam tubuh itu. Anda kalau di luar setiap hari rajin tuh mandi, ya, rajin. Kalau di dalam badan Anda pernah Anda mandikan? Anda terus kasih sampah? Nggak pernah. Siap-siap ya. Saya sekarang sering ada telepon operasi ini batu ginjal, operasi hati. Aduh, sampai 7 kali setiap tahun operasi. Kok hobi sekali operasi gitu, Ibu. Samping biaya banyak. Itu mengerikan sekali operasi itu ya. Biaya banyak. Dan trauma. Masa badannya dipotong-potong gitu ya. Hancur lebur badannya. Nah, coba Anda punya boneka ya. Punya boneka. Sangat bagus bonekanya. Anda potong-potong, jahit-jahit, potong-potong. Gimana jadinya? Kan jelek. Ya, dah. Juga udah ada rumah sakit, udah dokter banyak. Kan uang banyak. Gitu kan? Uang banyak juga. Gitu. Kan nggak bagus. Nah, nggak sehat itu maksudnya. Ya, nah itu motivasi lah untuk hidup sehat ya. Masyarakat menilai kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, itu tubuh ini kekurangan vitamin B1, vitamin C. Anda nggak pernah makan buah. Apa fungsinya vitamin C? Paling penting itu vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, daya tahan berpikir. Nah, supaya Anda ingat tuh apa yang Anda pelajari tuh nempel terus di kepala itu. Itu vitamin C itu penting ya. Baru baca lupa. Nah, itu kurangan vitamin C ya. Itu. Kenapa nak Ibu ada banyak lihat anak-anak tidak mau makan buah karena nak biasa kan? Dia anti makan buah. Buah itu vitamin C kan. Anda tahu nggak? Pemain ini sepak bolanya Indonesia kan kalah terus kan sama Malaysia nak pernah menang, sama Thailand nak pernah menang. Padahal dulu dia kan belajarnya ke Indonesia itu ya. Malaysia dulu kuliahnya ke Indonesia, Thailand juga. Sekarang kok dikalahkan Indonesia, lebih maju dia, makannya salah. Habis ilmu gizi dihapus di mana-mana. Di FKG Unmas juga dihapus mata kuliah ilmu gizi. Kalau kita sudah nggak bergizi, coba kalau makan
gizi itu akar daripada, kalau disimbolkan dengan tanaman, dia ada di akar utama, akar tunggang. Kalau akar tunggang itu akar utama dipotong, apa jadinya? Mati tanamannya, ya. Yang lain-lain itu ada di cabang. Kalau cabang dipotong bisa tumbuh lagi. Tetapi kalau ilmu gizi itu dipotong, mati tanamannya. Ibu jadi was-was. Loh, kok dihapus ilmu gizi? Dia kaget, dihapus, di mana-mana dihapus. Ya gitulah sekarang tuh hasilnya. Coba contohnya sepak bola, nggak pernah menang lawan Malaysia, kalah lawan Thailand, kalah. Ya, padahal dia dulu berguru ke Indonesia. Orang teori tok di Indonesia kan, juga sudah ada di TV, kenyataannya juga makannya sampah saja, nggak mau makan buah, ya. Tanaman semua ditebang, nggak ada yang suka nanam tanaman. Mana cari buah? Buah jadi mahal. Berapa buah sekilo? 60.000. Males mahal. Ya, sekarang pepaya aja mahal loh. Satu biji bisa 20.000. Kalau dulu 3.000 gitu murah. Habis nggak ada tanaman itu sekarang. Jangan nanam tanaman, nggak boleh. Rumahnya makhluk katanya. Nah, semua tanaman ditebang. Akhirnya apa? Mahal lah buah itu. Nggak ada tanamannya. Ya, datanglah dia dari Thailand. Wih, seneng dia Thailand. Wih, laku keras buah saya. Ya, datanglah dari Cina. Tuh, buah sekarang, buah import aja kan? Kenapa? Kita tanah subur, katulistiwa. Loh, katanya jambrut, katulistiwa. Negara subur karena itulah dijajah dulu semua negara jajah Indonesia. Karena negara subur, apa ditanam tumbuh? Gampangnya taruh gitu tumbuh, nggak usah diapa-apain. Kalau luar negeri susah, kalau bisa tumbuh tanaman itu. Harus perlu perlakuan khusus. Ya, hujan, aduh karunia Tuhan tuh berlimpah ruah. Hujan itu kesuburan tanah, kesuburan tanaman. Wah, Indonesia banyak sekali hujannya. Mataharinya banyak, ya, tuh bikin sehat. Nah, itu contohnya. Matahari itu vitamin D loh. Anda pasti nggak berani berjemur ya. Takut berjemur nanti hitam mah. Nggak kelihatan kinclong. Nah, kenapa kalau nggak kinclong? Vitamin D itu untuk ngilangin stres, depresi, menormalkan proses metabolisme dalam tubuh. Penting sekali tuh vitamin D. Loh, vitamin D dari makanan juga nggak dapat, dari sinar matahari juga nggak dapat. Ya udah, Anda ditumpuk dengan depresi, stres, ya udah. Nggak gampang sebenarnya untuk. Nah, itu dari vitamin bisa menghilangkan stres dan depresi itu. Ya, gimana Anda motivasi? Mau nggak Anda berperilaku makan dan kehidupanku sehat? Nah, mengapa bayi yang baru lahir saja rajin dijemur? Anda sendiri nggak berani dijemur. Kalau bayi itu dijemur setiap pagi Anda, harusnya lebih dari itu berjemurnya, karena badannya besar. Bayi kan kecil. Tuh, berjemurnya banyak banget. Wih, rajin sekali setiap hari Anda. Nggak berani berjemur. Nanti hitam katanya. Berjemur pagi itu bagus untuk vitamin D ya. Itu sangat-sangat menyehatkan. Ya, itu perilaku itu sudah sekarang berubah. Tidak ada. Kalau di Bali kan kalau sembahyang kan di tempat terbuka. Nah, di sana aja kelihatan. Lalu berdoa pagi ada sinar matahari semua di bawah pohon, ada berani berjemur. Karena nggak ngerti dia. Oh, sinar matahari pagi itu banyak vitamin D-nya, nggak ngerti. Mudah-mudahan Anda ngerti ya, jangan sampai tidak berani kena sinar pagi.
ya. Anak tuh ibu berani jamin ya, stres anak tuh besar sekali. Karena kan kuliah di kedokteran gigi tuh, waduh, berat ya, berat. Nah, ibu sarankan kalau ada kesempatan berjemurlah, gratis loh. Wih, berjemur itu nggak perlu dibayar, ya. Tuhan tuh sangat pengasih dan penyayang. Vitamin D, coba beli vitamin D. Mahal sekali vitamin D tuh. Ya, beli segini kotak itu 1 jutaan. Mahal, ya. Dan vitamin D di makanan juga dia karena diolah ya dipanasin gitu. Lama-lama lagi manasinnya ya. Sampai hancur lebur itu. Makanan dipanasin dengan panas yang sangat tinggi itu hancur, hilang, habis vitaminnya. Ya, kalau makannya mentah-mentah dimakan, ya masih 90%. Kalau kayak burung itu makannya, ada yang dimasak. Soalnya dia hujan-hujan, gimana nggak sakit? Tuh. Jadi kalau kita kan makannya dimasak semua. Ada 3 teori motivasi. Jadi ini Ibu bocorkan ya. Nanti tolong Anda review dari 3 teori ini. Nanti soal, Ibu udah sampaikan di kuliah ini soal ujian ya, supaya tolong diperhatikan. Nah, kalau Anda perutnya kosong, pasti nggak dengar Ibu ngomong ya. Nah, masih ada yang perutnya kosong ini, yakin Ibu nggak didengar omongan Ibu, paling Anda tidur. Ada yang tidur, pasti ini adalah keunggulan daripada kuliah daring ya. Dinyalakan aja, tetapi Anda tidur. Ada yang tidur, ini yakin Ibu, pasti banyak yang tidur. Untuk apa? Orang tua memberi uang kuliah Anda banyak-banyak untuk tidur. Tidur tuh main, tapi kebanyakan itu nggak bagus ya. Kalau pagi udah siang nggak boleh tidur. Makan supaya nggak tidur ya. Ada camilan apa gitulah yang murah-murah, pepaya lah. Ya, rajin ya. Sekarang mahal jadi pepaya gara-gara Ibu menginformasikan ini. Mahal jadi pepaya, kan semua makan pepaya. Oleh karena itu, semua harus rajin nanam pepaya. Yang punya lahan banyak, tanam pepaya ya. Ya, ini sugih-sugih nih mahasiswa banyak punya lahan, jangan dikosongin ya. Ditanamin pepaya, nggak perlu disiram. Tanam aja dia tumbuh dan berbuah banyak dan tidak bermusim ya. Nggak rugi Anda nanam pepaya karena terus berbuah ya. Dan gampang, tidak perlu dirawat ya. Semua bisa dimakan. Daunnya, bunganya, semua bisa. Dan bisa dipakai obat semuanya ya. Ada 3 teori motivasi, ada konten teori. Ini pentingnya pemahaman faktor-faktor yang ada di dalam individu. Nah, ini harus punya ilmu ini Anda ya. Harus betul-betul ada namanya, sekarang kan banyak yang ini ya, apa ya, ekspresi apa gitu, punya keahlian itu ya, punya ilmu bagaimana Anda bisa bagaimana mengetahui ya karakter orang itu ya, yang menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu gitu. Makanya kayak bila kalau dia disinggung seperti ada kejutan gitu, karena itu nama apa ekspresinya tuh, ada ekspresi yang begini mencirikan orang ini temperamental gitu. Kalau dia disinggung dikecut-kecut dia gitu, itu eksperimental orangnya. Nah, bagaimana caranya mengubah perilaku orang itu? Mungkin perlu lebih ini ya, ada dari psikolog itu punya kerjaan ya, Anda perlu itu. Ada sekali-sekali dihadirkan psikolog, ya. Berbahaya
Ya orang begitu tuh. Kenapa? Seperti konslet itu percikan api gitu ya. Orang itu kadang udah perilakunya gitu. Memang harus diluruskan supaya nggak konsletnya tambah tinggi. Konslet tinggi kan terbakar ya. Nah itu. Ada sampai kalau parah psikopat namanya. Kalau parah itu konsletnya membunuh gitu. Ya, psikopat namanya. Otomatis dia mukul, udah gitu, otomatis dia mau mencekak gitu tuh memang udah perilakunya udah buruk banget tuh harus psikologi punya kerjaan ya. Nah itu berat itu. Anda punya kalau ada punya karyawan begitu susah nangan itu. Makanya dalam waktu merekrut itu hati-hati ya, harus psikolog ya. Nah, psikolog tuh ngerti dia harus harus menghadirkan benar-benar psikolog yang benar ya. Jangan ini dicogok nih psikolog, Anda ya rugi. Kebutuhan apa nih coba dipuaskan oleh seseorang ya. Masing-masing punya ini ya. Ada yang kekurangan vitamin C, ada yang kekurangan vitamin B, macam-macam ya. Nah, apa dampaknya? Masing-masing punya dampak. Ya. Kalau orang stresnya tinggi, numpuk, kan cepat sekali konslet ya, sensitif. Kalau nggak disalurkan, dikeluarkan banyak dengan cara berjemur, contohnya. Berjemur itu mengeluarkan stres, ya. Menormalkan semua lagi pulih sehat dalam tubuh dengan cara berjemur. Begitu. Makanya petani-petani itu begitu bahagia hidupnya dengan kehidupan yang sederhana. Sederhana aja dia sudah sangat bahagia. Betul-betul menikmati kehidupannya petani itu. Karena petani itu udah rajin setiap hari berjemur dia. Berjemur di sawah tuh sampai jam 10. Pasti dia kuat, sehat tuh. Sampai dah umurnya 90 gitu. Kuat dan penuh kesederhanaan. Bahagia sekali hidupnya. Ibu kan waktu kecil itu ibu udah masih biasa ke sawah bawa nasi gitu kan. Kakek ibu itu ke sawah. Kalau ibu liburan ke sawah bawa nasi, ibu menikmati sekali bagaimana petani itu bahagia sekali. Makanya disebutkan pekerjaan yang paling mulia itu petani. Sekarang ada generasi mau jadi petani, nggak ada. Kan sangat diremehkan petani ya. Tetapi kalau dilihat di bidang kesehatan, petani itu yang paling sehat, ya. Karena setiap hari berjemur, ya. Nah, Anda ke dalam ruangan aja, ya. Ibu punya anak, ini sedang spesialis, anak kedokteran. Aduh, parah. Di dalam ruangan aja terus. Ibu stres sampai nggak bisa tidur, ibu mikirin. Gimana ya, dia dokter tapi tidak sehat. Bagaimana orang tidak sehat mau menyehatkan orang lain? Waduh, parah itu. Ya, Anda yang sehat dulu, baru bisa menyehatkan orang lain. Ya, berperilaku sehat pun Anda harus berperilaku sehat. Lebih dulu, baru memberi penyuluhan ke masyarakat untuk berperilaku sehat gitu. Bagaimana gelas yang kosong itu Anda bisa tuang nggak isi apanya? Anda nggak sehat, ya. Sama dicontohkan gelas yang kosong itu kalau nggak sehat. Nah, kalau Anda sehat, nah Anda tuang. Anda tahu, oh berperilaku sehat dan Anda sendiri sudah praktekkan, bukan teori toh. Ya, Anda harus dapat teori dari Ibu, nggak dipraktekkan. Ibu udah, tolong ya perutnya jangan sampai kosong pagi. Itu. Mang gue pikirin omongan Ibu itu. Nah, siapa yang rugi? Kan Anda yang rugi. Nah, ini memang perlu di trik-triknya begini ya, untuk contoh konten teori ini. Apa yang menyebabkan mereka melakukan sesuatu? Apa yang menyebabkan? Karena stres. Ya, stres badannya itu. Kalau stres itu di KDRT badannya. Hancur dia badannya. Kalau dibiarin beban stres menghasilkan radikal bebas dalam tubuh, dia akan merusak tubuh itu. Ya.
sama kayak COVID gitu, udah stres tuh kayak COVID ya. Anda takut sekali ya COVID, soalnya cepat geraknya, langsung udah menghasilkan radikal bebas, dia memenuhi paru-paru terutama ya, nggak bisa napas, cepat mati. Tuh ditakutin karena cepat mati, takut ya cepat mati. Mau panjang umur, kalau bahasa Balinya keloh-keloh. Tahu keloh-keloh, dia udah sakit tapi keloh-keloh, tapi panjang umur sih sakit, udah sakit dia, tapi dia bertahan dengan sakit gitu. Kalau COVID enggak, dia radikal bebas cepat meledak, radikal bebasnya menguasai paru-paru, nggak bisa napas, meninggal. Gitu ceritanya. Bagaimana supaya berperilaku sehat kalau kita kena COVID? Nah, itu ada caranya. Kalau kita pasrah aja, ya udah gerak cepat itu COVID. Kita juga gitu. Kalau kita udah stres, kita pasrah aja, kita gerak cepat tuh radikal bebas. Ya siap-siap aja badan dipotong-potong, operasi sini, operasi situ, kanker ini, kanker itu. Nah, siap-siap aja. Mudah-mudahan enggak ya. Ya, yang penting ada niat lah. Ingat-ingat omongan Ibu ya. Kalau nanti seandainya masih ada yang belum puas, mau nanya-nanya, boleh nanya-nanya, saya sabar. Ibu kan sibuk ya. Sampai jam 3 nih semingguan, Ibu jam 3 pagi loh. Dapat tidur ya 2,5 jam, 3 jam gitu. Ibu, stres juga Ibu, KDRT badannya nih. Itu, bagaimana nih Ibu KDRT badannya? Oleh karena itu, gimana ngeluarkan stres, depresi Ibu? Jam 3 baru tidur. Dapat tidur jam 3, kalau bangun jam setengah 7, 3,5 jam ya, dapat tidur. Kan kurang tidur tadi. Nah, kan stres, depresi, gimana caranya Ibu? Caranya Ibu yoga, kalau ada sinar matahari, senang sekali Ibu. Mengeluarkan dampak dari itu, stres itu, depresi, Ibu berjemur. Yoga tuh paling cepat mengeluarkan stres. Dari semua olahraga, itu yoga sambil berjemur. Lumayan Ibu tertolong. Walaupun Ibu begadang gitu, gimana? Temen, anak, mahasiswa, ganggunya ngengkel lagi. Jengkelin gitu bukannya bikin seneng, nggak lucu gitu, nggak apa-apa. Nggak, jengkelin. Anda pernah nggak kalau lihat jengkelin itu lucu loh, ya? Ini enggak ngotot ngeyel gitu. Udah nanya, nggak ngasih apa, udah ngotot lagi, marah-marah. Memang saya punya tugas itu. Saya mikir gitu, siap-siap aja. Udah tak hapus saja itu nomornya. Nah gitu. Dia supaya sadar diri bahwa dia tuh nggak benar gitu loh, nggak sehat. Perilakunya nggak sehat. Itu namanya berperilaku tidak sehat. Ya, Ibu bangga kalau Korti WA Ibu. Bu, mohon izin, senang Ibu dengar gitu. Nah itu walaupun Ibu capek, tapi Ibu nggak stres. Ya, stres dikit-dikit aja, kan apa-apa. Lah, udah kasar, marah-marah, ganggu terus, maksa. Tuh, jengkelin sekali nih orang gitu, ya. Nah, Ibu kasih cap jempol ini Kortinya ya, Korti. Itu bagus tuh berperilaku sehat ya. Makanya kasih jempol 3 ya. Terima kasih 3, jempol 3. Maksudnya apa? Wah, ini bagus nih. Nah, Kortinya. Krishna ya namanya, siapa? Krishna ya. Senang Ibu sebagai orang tua, bangga. Itu memang harus dilanjutkan. Terus itu perilaku bagus itu. Nah, contohnya seorang yang sangat kuat kebutuhan prestasi, mungkin mereka terdorong untuk bekerja lembur hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat sulit tepat pada waktunya. Nah, sama Ibu nih ceritanya. Mereka yang kuat akan kebutuhan penghargaan, mungkin terdorong untuk bekerja sangat hati-hati, sangat super hati-hati. Nah, ini juga tidak bagus. Kalau super hati-hati kayak kita jalan, supaya kita nggak nginjak semut atau cacing atau apa di bawah, aduh, nggak bisa jalan dong. Super hati-hati. Enggak ya.
Kalau kondisi begitu, hati-hati sih, tetapi berdoalah. Ya berdoa, semut-semut, cacing-cacing, minggir ya, saya mau jalan, ya doalah. Ya, kalau sudah doa, kita kan enggak sembarang, udah hati-hati gitu ya. Ada proses teori, bukan menentukan pada isi kebutuhan, sifat dorongan dari kebutuhan tersebut, tapi pendekatan ini menekankan pada bagaimana dan dengan tujuan setiap individu dimotivasi. Kebutuhan adalah salah satu elemen dalam satu proses. Nah, sebenarnya apa sih dia butuhkan? Kalau perlu lapar ya makan nasi atau yang lainnya gitu. Nah ini mungkin imbalan ya, kenaikan gaji. Dia berperilaku malas bekerja, tidak semangat, tidak termotivasi. Bagaimana kita motivasi? Ya kita naikkan lah, menyesuaikan ya pendapatannya. Tuh. Pujian mungkin ya kita menyesuaikan. Kita harus kasih penghargaan, pujian. Dipromosikan untuk naik jabatan. Reinforcement teori. Ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa yang lalu sehingga mempengaruhi tindakan. Nah, contoh Ibu tadi kayak bilang, memang kan masa lalunya dia kelam. Nah, kita memang harus ini hati-hati sebenarnya. Tapi kalau tidak hati-hati bahaya kan. Nah, itu sudah karena lengah ya. Kita ketahui dari ini ya, menghasilkan pujian dan pelanggaran akan menghasilkan hukuman. Nah, ada juga dari Purwanto, itu teori motivasi, sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu ya, tadi contohnya kayak kita memberi bantuan, mungkin ya, insentif gitu contohnya. Kalau dia berprestasi, kita kasih insentif. Nah, gitu. Supaya dia termotivasi untuk berprestasi. Hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan tujuan itu Stanford. Sekelompok fenomena yang pengaruh sifat, kekuatan, dan ketetapan perilaku manusia. Itu dari Quinn. Nah, Robbins. Kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Nah, ini harus dikondisikan ya dengan kemampuan ya. Kan kalau kita harus gini gitu, banyak sekali ada program gini gitu, apakah mampu ngambilnya? Kalau kemampuannya enggak bisa, kan terlalu stres orang ya. Waktu kayak Ibu nih begadang loh sampai jam 3 gitu kan. Namanya kerjaan tuh macam-macam program tuh, datang dari Jakarta kayak dari provinsi kayak dari universitas, dari fakultas, aduh banyak sekali. Terlalu banyak program kan, pejabat baru, program baru, setiap semester baru terus. Wih, kapan ahlinya ya? Teori ini, teori itu belum berhasil, masih proses. Lagi baru, kapan jadinya? Ibu udah siap-siap ini harus ngomong ya. Kapan jadinya kalau baru terus? Kan berproses ya. Perilaku itu nggak bisa instan, nggak bisa. Harus berproses dan bertahap ya. Dan super ya, perhatian. Interaksi antara pelaku dengan lingkungannya sehingga akan meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan perilaku itu elder. Nah, lingkungannya berpengaruh. Makanya hati-hati, jangan berada di lingkungan orang nggak benar, tidak sehat. Anda akan bisa terseret. Ya. Licin namanya itu, mudah sekali Anda terseret. Jatuh mudah. Ada di lingkungan orang tidak sehat. Gitu, ya. Nah, ini dari Winanti, yaitu
hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal, ya. Timbulnya sikap. Kemudian pemberian motif-motif sebagai pendorong agar orang bertindak berusaha untuk mencapai tujuan organisasi itu sila lahir. Ya, motivasi seperti Ibu umpamanya memberi bantuan pengetahuan ke Anda supaya Anda bisa berperilaku hidup sehat. Nah, bagaimana kalau Anda sendiri tidak sehat badannya untuk mengubah perilaku? Pusing, kepala terus pusing. Gimana saya akan merubah perilaku? Pasti bertambah tidak sehat perilakunya. Karena pusing kan. Gimana dibuat kondisi Anda tuh bahagia? Kalau sudah bahagia, bersyukur, senang, pasti positive thinking itu lebih mudah dan termotivasi lebih mudah. Karena senang kan, gembira gitu kan. Nah, ini yang paling terkenal, yang paling banyak ya dibahas tuh teori hierarki Maslow. Itu terdiri dari aktualisasi diri, harga diri, rasa memiliki, sosial dan cinta, keamanan dan keselamatan fisiologis. Ya. Ini sungguh ya, itu penting untuk motivasi untuk aktivitas kerja. Kekuatan pendorong ya. Kejiwaan dan sikap mental manusia memberikan energi pendorong. Ya. Jadi positive thinking itu penting ya. Jadi Sondang itu menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk melakukan motivasi. Ya, penting ini ya. Pendekatan keras maksudnya be strong itu dari para pimpinan. Karena dia punya wewenang ya untuk memecat kita. Daya pendorong yang mengakibatkan seorang mau dan rela mengerahkan seluruh kemampuan tenaga. Ya. Nah, ini yang Maslow tadi. Kebutuhan orang-orang tergantung pada apa yang sudah mereka miliki. Sebuah rasa, maka kebutuhan yang terpuaskan bukanlah motivator. Kebutuhan manusia diatur dalam hierarki kepentingan adalah keamanan fisiologis, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah ini, jadi yang pertama tuh fisiologis ya, makanya Ibu bilang, Ibu sampaikan tadi, perut itu jangan sampai kosong. Karena kalau kosong nggak bisa memotivasi Anda sendiri, nggak motivasi dirinya sendiri. Pertama diri sendiri yang motivasi. Ya, Tuhan tuh sangat marah kalau Anda sudah bekerja, tetapi Anda belum makan. Ya, yang paling penting Anda baru bangun itu minum dulu, ya, cari udara segar, berjemur, itu termasuk makan juga itu ya. Berjemur itu termasuk makan, ya. Udara segar, karena di udara segar tuh ada gizi juga untuk kehidupan. Nah, sinar matahari ada gizinya juga, vitamin D kan. Makan dari udara segar. Tuh. Makannya dari kulit, dari mulut, dari hidung. Nah, itu makan. Anda sadar nggak? Anda tuh bernapas setiap hari. Makan itu. Nah asal napas saja. Tuh makan apa? Udara itu ada zat gizinya, ada oksigennya paling penting. Ya. Itu menghasilkan energi kekuatan bagi tubuh Anda. Nah, kalau Anda makannya CO2, iyalah lemes badannya. Tapi kalau Anda makan oksigen, pasti Anda akan bahagia dan segar. Nah, dari mana oksigen? Dari tanaman. Nah, kalau nggak ada tanaman, oksigennya dari mana? Nah, oleh karena itu, terima kasihlah ke tanaman. Nggak pernah bayar loh itu, gratis. Adakah yang gratis di alam ini? Anda kalau ngasih sesuatu, pernahkah Anda gratis? Hanya tanaman lah yang paling gratis ya. Oleh karena itu,
Anda berhutang kepada tanaman. Seumur hidup Anda mencuri oksigen dari tanaman, berhutang. Bukan berhutang aja, orang Anda tidak pernah pinjam kok sama tanaman. Mencuri namanya. Kalau Anda sayang sama tanaman, ya mencuri namanya. Berhutang juga. Nah itu Anda pikul nanti, waktu Anda meninggal, Anda pikul aja itu hutangnya sama tanaman. Anda hirup oksigennya terus, ya. Nanti Anda kalau jadi gubernur, bupati, hijaukan tuh banyak tanaman, harus sayang ya sama tanaman. Nomor 2, keamanan dan keselamatan. Penting. Nomor 2. Anda mesti gimana mengamankan, menyelamatkan kondisi ya badan dan lingkungan ya. Jangan makan yang tidak aman ya. Ya, harus menyelamatkan, ada di kondisi yang menyelamatkan ya. Kemudian rasa memiliki sosial dan cinta itu nomor 3. Baru harga diri ya. Terakhir aktualisasi diri. Nah, dari Maslow ya, itu fisiologis merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar. Nah, makan, minum, gitu, perumahan, oksigen, tidur, nah itu termasuk fisiologis ya. Jadi Anda pernah mikir oksigen, sudah Ibu sampaikan itu, Anda tidak pernah tidak bernapas. Anda berapa kali bernapas? Ya Pak? 24 jam. Nah, dihitung, Anda mau nggak bernapas? Nah kan? Nah, karena itu kondisikan yang sehat ya napasnya, harus banyak oksigen, rasa aman ya, kecelakaan kerja itu harus dipikirkan ya. Aja boleh ya, bagaimana situasi lingkungan itu dibuat yang aman gitu loh. Jangan mau ngamankan diri sendiri aja. Orang lain mau tidak aman apa enggak ya. Semua diusahakan diperjuangkan aman. Kebutuhan sosial. Ini adanya kelompok kerja yang kompak. Rekreasi ya bersama gitu contohnya. Penghargaan ya, dihormati, dihargai. Kalau di Bali itu tatuamasi namanya ya. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain ya. Siapapun, walaupun itu pembantu, baru dia pembantu kita kasih maki, tidak dihormati oleh ya. Binatang, tanaman pun Anda harus hormati, itu ciptaan Tuhan, itu makhluk hidup juga ya. Ada nyawanya dia, tanaman itu dia bisa ini punya perasaan dia. Kalau kita sayang sama dia akan kasih reaksi. Anda boleh coba. Itu udah sering melihat keajaiban itu. Orang Ibu dulu sekolah di SMA 1 Negeri Denpasar, kalau ngambil rapot di puncak gunung, setiap ngambil rapot di puncak gunung maksudnya gimana? Supaya menyatu dengan tanaman. Nah, sengaja turun dari gunung tuh malam-malam. Nah, melihat apa? Tanaman tuh bersinar. Karena apa? Kalau tanaman di gunung itu banyak fosfornya, ya. Fosfor itu kalau kena angin tuh dia kayak tahu kunang-kunang itu yang binatang yang terbang terus nyala-nyala, itu apa namanya? Bahasa Indonesianya kalau di Bali kunang-kunang apa namanya itu? Nah, itu dia ada fosfor tuh di tubuhnya. Nah, kan terbang dia kan gitu, sayapnya tuh kan ada anginnya terus dia gini dan nyala-nyala gitu. Ya, kunang-kunang ya, kayak lampu apa? Lagi nyala gitu. Mati hidup gitu. Nah, tanaman bisa gitu. Nah, di luar negeri sudah ada untuk menerangkan jalan itu dengan tanaman. Jadi tanaman itu ditanam di pinggir jalan, tanaman yang tinggi fosfornya. Nah, itu pada saat malam hari dia nyala. Ya. Anda belum pernah lihat tanaman bisa menyala? Belum ya?
Ibu dari SMA udah ini ke puncak gunung, mendaki gunung, turun dari gunung tuh malam, dia tanam tuh bersinar. Kadang orang tuh takut dikirain itu makhluk. Nah, itu fosfornya tinggi ya. Nah, kita sangat butuh fosfor. Fosfor itu menguatkan pernapasan, menguat paru-paru. Kenapa orang mencari air gunung? Karena tinggi fosfornya itu dari tanaman. Ya, kalau ada kelemahan di bidang pernapasan, sering minum air pegunungan. Ke gunung kita mencari air, banyak fosfor. Air pancoran, tuh. Air netes langsung ya dari tanaman itu banyak fosfornya. Nah, itu tuh waktu SMA gitu. Langsung netes-netes tuh dari tanaman, kan tanaman tinggi di hutan itu langsung keluarkan air, tetes, netes, netes gitu. Itu banyak fosfornya. Itu bikin kuat pernapasannya. Kalau paru-parunya kuat, orang tuh pasti akan jadi orang hebat. Ya, orang dia banyak bisa ngambil oksigen, kuat, bisa nampung banyak oksigen, napasnya kuat. Ya, kalau sekarang kan banyak orang aja udah susah napas, mau pingsan, banyak yang pingsan tuh nggak kuat karena kurangan fosfor. Nah ini kalau nggak dikasih, mata kuliah ilmu gizi ini nggak ngerti tuh, SDM tuh nggak kuat jadinya. Ada aja di kerumunan orang pingsan udah, pusing, lempuyang udah nguyang-nguyang gitu. Itu kekurangan fosfor ciri-cirinya, ya. Habis gimana? Makanan udah nggak ada fosfor, airnya juga sudah air pam kan, nggak ada fosfornya. Air gunung tuh langsung dari tanam tuh banyak fosfornya. Makanya sekali ke gunung cari fosfor. Kan biasanya orang-orang ini apa ya, ke gunung gitu tuh cari fosfor itu, di samping oksigennya juga tinggi di gunung karena kan tanamannya banyak gitu ya. Tuh. Nah, aktualisasi diri. Ini Ibu kasih ya, kasih hadiah nilai Anda luar ujian ya. Anda pelajari ya, pelajari ini ya. Mas Lu ini yang paling dipakai banyak. Nanti kalau keluar ujian sampai salah, aduh, udah jelas Anda tidur. Tidur. Adakah orang kuliah tidur? Aduh, jengkelin. Kenapa saya tidur ngantuk belum makan? Makan, kenapa nggak mau makan? Kalau nggak makan lewat mulut, minum kan nggak susah ya. Sereal itu buat air panas pagi langsung. Isi susu dikit minum. Terus keluar dekat-dekat tanaman cari minum oksigen. Ya, kalau ada sinar matahari keluar dikit berjemur. Cari vitamin D. Gratis. Mau yang mahal-mahal. Perutnya tuh kasihan di KDRT makan vitamin kimia. KDRT terus kan nggak boleh KDRT, nanti dihukum sama Tuhan. Ada juga hukum KDRT dari Tuhan, ya kan nggak ada tuh hukum KDRT di tubuh kita sendiri yang KDRT ke badan, belum ada hukumnya, ya. Waduh sesama aja ya, KDRT sama istri aja, nggak ada yang KDRT suami. Karena orang laki itu kuat, nah mungkin lah menang wanita itu. Mana wanita bisa menang lawan orang laki ya? Makanya laki dilarang keras memukul wanita. Marah, Tuhan juga marah itu. Nah, motivasi itu beda ya. Makanya pemimpin itu harus betul-betul pelajari ya. Apa sebenarnya kebutuhan dari karyawan? Badan juga, kebutuhan badan itu beda-beda. Ada yang butuh banyak vitamin C, ada. Kalau Anda nih vitamin C tinggi, butuh vitamin D tinggi. Jelas itu. Karena Anda pemikir depresi keras. Nah, gratis itu vitamin D-nya udah gratis, Ibu kasih tuh. Tuh berjemur aja, ya. Ya, bikin tanaman apa gitu, anggrek apa gitu. Bambu rezeki taruh luar kan untuk alasannya berjemur. Ya,
Nah, bagaimana Anda supaya tidak berutang sama tanaman? Anda menyiram tanaman menebus dosa-dosa. Dikira ada pahalanya tuh kalau Anda menyiram tanaman, dosa Anda akan ditebuskan. Anda tak mungkin tidak ada dosanya. Tidak ada orang luput dari dosa. Oleh karena itu harus dicuci, dibersihkan. Sama kayak mandi kita setiap hari, pagi sore mandi, ya. Sama dengan dosa itu juga harus dimandikan dengan cara salah satu nih contohnya berjemur dan menyiram tanaman, ya. Bilang mau tanaman, terima kasih ya, kamu sudah ngasih saya oksigen setiap hari. Kamu juga ngasih air gratis. Masa tanaman bisa bayar? Enggak kan? Kamu bisa bayar oksigennya ke tanaman kan enggak? Ya gitu. Ya. Itu mah hati itu bayarnya dengan hati. Kasih sayang namanya hati itu ya. Bagaimana Anda menumbuh kasih sayang? Dekat-dekat cuma tanaman, kasih sayang yang paling tinggi itu tanaman. Siapapun dekat dengan tanaman, tidak pernah pilih kasih dia. Pasti dikasih oksigen. Ada kadang milih, oh ini orang jahat, jangan saya kasih oksigen. Nggak ada. Orang dimanapun dikasih. Nah, dia menebar kasih sayang pada siapapun tuh paling tinggi, kasih sayang tuh tanaman. Bagaimana supaya bisa tervibrasi, Anda bisa juga ini ya dan mendapat dampak itu dari tanaman. Dekat dengan tanaman ya supaya Anda kasih sayangnya tinggi. Nah, minta tolong kalau sudah mendekati waktu, mohon diingat Ibu ya. Ibu ini kan udah nenek-nenek ya, jadi ngomongnya ngalor gitu. Sudah ngantuk. Perilaku hidup sehat ini memang berkaitan dengan preventif ya, promotif gitu kan untuk kesehatan sebenarnya. Kalau orang udah sakit dikasih ubah perilakumu, nah itu kan susah. Jadi arahannya ke preventif ya, kesehatan masyarakat ya. Jadi dan pencegahan itu di IKGM nih punya. Nah ini dari Depkes RI, semua perilaku kesehatan dilakukan atas kesadaran sehingga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Ini pengertian dari Departemen Kesehatan. Gimana bisa kita sadar? Makanya dekat-dekat dengan tanaman, dia yang penuh kesadaran ya. Dia akan bisa menularkan kesadarannya dia itu, nanti kita bisa ketularan. Saya harus menolong diri saya sendiri, terus supaya sehat, berperan aktif, positive thinking, tuh dekat-dekatnya tanaman masih ketularan nanti ya. Di samping dapat oksigen, sifatnya juga kita akan dapat. Nah ini untuk dari Nuhal Jati upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan satu kondisi. Ini contohnya Ibu nih ya, pengalaman hidup Ibu bagi ya, membuka jalur komunikasi, memberikan informasi, pendidikan, bantuan pendidikan ya, pengetahuan sikap perilaku ya. Nah, jadi Ibu sendiri udah lumayan merasakan ya bagaimana Ibu berjuang untuk belajar berperilaku hidup sehat. Memang butuh waktu ya. Kalau kita nggak terlalu mikirin hasilnya, kita berjuang aja. Ya jangan dipaksa, nggak boleh juga dalam perjuangan itu KDRT ya. Apapun itu nggak boleh dipaksa ya. Menurut Noto Atmojo itu ada predisposisi, itu faktor mempermudah atau predisposisi ini untuk berperilaku sehat. Nah, ini faktor pemungkin, ya, enabling. Ini faktor-faktor yang memungkinkan atau
memfasilitasi individu untuk perilaku hidup sehat. Jadi memang harus menyesuaikan ya. Di setiap tempat, setiap kondisi, setiap orang tuh harus menyesuaikan. Nah, faktor yang paling penting itu proses penyesuaian. Nah, ya, jangan ini udah zaman modern, tetapi kita tetap seperti zaman purbakala gitu. Nah, itu udah pasti akan sangat tidak sehat. Ya. Orang zaman dulu makan tuh pakai daun, ada yang piring itu nggak ada, ya. Pakai daun orang. Terus ngapa-ngapain pakai batu. Kalau ibu dulu sekolah SD tuh pakai batu, nah ada buku, nah ada ya grip sama lain namanya. Tuh batu pakai kalau nulis pakai itu, pakai batu. Nah ada buku ya waktu ibu zaman batu itu. Sekarang maukah begitu kan enggak ya, harus menyesuaikan gitu ya. Nah, ini untuk perilaku hidup sehat juga harus menyesuaikan ya. Kalau di zaman COVID gini, masa kita tetap aja udahlah, nggak usah pakai masker atau harus menyesuaikan ya. Biasanya kita ngotot kayak kita pede aja, kuat gitu ya. Kan perasaannya kuat, siapa tahu yang di dalam nggak ngerti ya. Ya berjuanglah dengan ini ya. Ya pelan-pelan, nggak usah terlalu dipaksa. KDRT namanya kalau dipaksa. Faktor penguat, ya ini yang mendorong atau mendukung perkuat terjadinya perilaku. Ini ada dukungan sosial, sikap. Nah ini bisa kan kalau misalkan dari pemerintah ya kasih vitamin A untuk bayi aja. Tapi ada orang besar ada dikasih vitamin A. Kalau di luar negeri orang hamil udah langsung subsidi susu. Ibu nggak ngerti sekarang kenapa susu dihapus. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, susunya jadi sempurna. Sekarang nggak ada itu istilah itu. Makanan seimbang diganti. Kenapa? Susu mahal ya. Tapi susu tuh nggak mesti susu itu ya. Susu kedelai juga bisa, susu tempe juga bisa. Banyak itu gizinya banyak ya, sama hampir menyamai susu hewan. Kalau susu hewan kan mahal. Kenapa nggak dikembangkan susu kedelai, susu tempe? Nah, susu tempe enak banget. Kenapa nggak ada yang mau membuat usaha itu, Ibu Eran? Jauh lebih murah sebenarnya daripada susu hewan dan lebih sehat. Lebih cocok dengan kondisi perut ya. Karena susu hewan tuh nggak semua orang bisa. Kalau sudah habis enzimnya nggak bisa. Kan butuh enzim untuk ngolah. Pasti dia mual, kayak mana gitu, mau muntah, jadi nggak bisa minum susu jadinya. Nah itu ya. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan. Nah, keinginan Anda, mau nggak Anda merubah, memotivasi perilaku hidup sehat Anda? Itu yang paling penting. Kalau sudah ada keinginan, pasti dibukakan jalan ya. Pertama keinginan. Adanya umpan balik dari tenaga kesehatan, adanya kesempatan untuk mencoba pendekatan baru dalam melakukan tindakan peningkatan kesehatan. Karena semakin hari ada pendekatan-pendekatan baru. Makanya belajar tuh harus belajar terus. Jangan muluk keto. Kalau kita kan orang-orang tua bilang, ngapain gitu, muluk keto gitu. Padahal sekarang zaman steril tuh udah sangat penting karena alam itu sudah sangat terpolusi. Nah, seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu makan yang sudah basi-basi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi sekarang kok didiamin di luar sebentar aja udah sakit perutnya. Harus menyesuaikan, harus dikondisikan sehat. Nah, ini motivasi yang untuk perilaku hidup sehat, pelatihan, pemberi bantuan, bantuan untuk meningkatkan hidup sehat, pemberian sanksi untuk menurunkan perilaku tidak sehat. Nah, ini dari pemerintah. Kan ada merokok, nah gitu banyak.
beri sanksi gitu. Tapi Indonesia nggak ada ya, orang merokok disanksi. Nggak ada, karena menghasilkan pajak tinggi. Hambatan, lingkungan sosial, kebiasaan, keterbatasan biaya, serta pengadaan. Ya, perilaku hidup sehat ini sekarang lingkungan sosial tuh sangat mempengaruhi. Ya, kalau kita berada di lingkungan orang merokok, pasti kita jadi perokok, pasti itu ketularan. Ya, makanya hati-hati jangan berada di lingkungan sosial yang tidak sehat. Jangan pede-pede lah, saya bisa kuat itu, jangan. Pasti ini akan ketularan ya perilakunya. Nah, Ibu kasih latihan ya. Ibu kasih latihan ini, tolong didiskusikan. Ini sampai 9.40 ya. Ya. Nah. Ini Iya, jam dokter. berapa? Jam berapa? Sekarang sudah jam 9.43, dokter. Oh, udah lebih ya. Terima kasih kepada Koti. Nanti Ibu kirim materinya ke ini ya. Udah ada kan emailnya di Ibu? Koti ya. Terima kasih Sudah, Koti dokter. ya. Ya, Ya. ya dokter. Mohon dibantu temennya ya. Nanti PowerPoint-nya Ibu email ke Koti. Krisna ya namanya. Antayuda, dokter. Oh salah, maaf ya. Panggilannya Yuda ya, baru ingat Ibu. Iya Iya, ya, dokter. Yuda ya. Banyak soalnya Ibu ngajar semester 3 ada. Semester 1-nya ada 1A, 1B. Jadi maklum lah udah tua nenek-nenek nih, pelupanya tinggi. Jadi mohon dimaafkan seandainya Ibu ada mungkin salah kata, maksud Ibu tidak ada untuk itu ya, maksud Ibu untuk memotivasi Anda. Pasti dalam penyampaian itu mesti ada juga yang ini tidak berkenan, mohon dimaafkan karena keterbatasan aja ya. Jadi Ibu berjuang untuk bisa positif, semakin positif. Semoga Anda juga bisa termotivasi untuk itu, sehingga Anda pasti akan sukses luar biasa nanti ya ke depan. Ibu bangga dengan itu. Ibu, doa Ibu terbaik selalu untuk Anda semua. Ya, selamat ya. Mungkin ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Karena udah lewat, kan ada kuliah lagi? Ya. Jadi kalau nanti seandainya mendesak sekali boleh ke WA, boleh ya. Tapi sabar aja, pasti Ibu jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon izin live. Terima kasih, dokter. Selamat pagi, terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih. Semoga tambah sukses ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Semoga tambah sukses. Terima kasih, dokter.